250.000 untuk periode tahun sekian berbasis 10.000 jam kerja. Berarti dia menggunakan basisnya jam kerja. Oke. Nah, berarti kalau ditanyakan tarif overhead, rumusnya tarif adalah overhead pabrik teranggarkan dibagi dengan basis. Berarti 38.250 dibagi dengan 10.000. Berarti jawabannya adalah 3825. ya, NC. Enggak. Saldo overhead. Nanti kalau nggak udah dipotong aja. Ya. Saldo overhead pabrik dibebankan untuk periode tahun adalah ya udah ada tulisannya gitu. Jawaban apa? Yang nomor 7. Nomor 7. Sudah di mana? Iya, mana Bu? Apa sama sudah dianggarkan? 382, 3850. Sama boleh dibebankan untuk periode tahun. Enggak. Dibaca. Itu bagi saya menetapkan overhead pabrik teranggarkan. Kalau overhead pabrik dibebankan itu berarti masuknya yang kendali. Berarti yang 40.500. Sorry. Yang 40.000. Loh. Kok kenapa kok yang di ini jawabannya yang B ya? Yang ini loh kunci jawaban maksudnya. Kok jangan Kunci jawaban itu padahal yang salah. Nah, ya makanya enggak, itu salah itu. Itu jawabannya yang 40.500 karena di soal kan sudah ada. Beban kan itu kendali ya. Oh sorry loh, kalau dibebankan jelas 38.000. 38.250. Gitu. Jadi, sorry maaf. Yang nomor 7 itu jawabannya yang A. Yang dibebankan. Dibebankan itu teranggarkan. Kalau yang nomor 8, yang aktual, itu berarti kan yang sebenarnya. Itu berarti yang kendali. Oh iya. Jadi kalau aktual itu memang benar-benar terjadi. Kalau yang benar-benar terjadi kan yang kendali. Kalau yang dibebankan itu kan yang teranggarkan, itu yang tarif. Oke. Ini cuma sinonim aja. Jadi kalau dibebankan itu berarti tarif. Berarti yang teranggar, yang rumusnya overhead teranggarkan dibagi dengan basis. Tapi kalau yang aktual itu maksudnya yang kendali. Gitu ya. Terus yang ke-9. Coba. Udah, berarti mudah ya nomor 7 jawabannya A. Untuk yang nomor 8 yang C. Saldo variansi overhead pabrik yang terjadi. Soalnya lo gampang kalau yang tentang ini. Maksudnya yang tentang overhead ini nggak terlalu. Maksudnya variansi itu adalah selisih. Nah, jadi kan apa-apa? Selisih antara yang dibebankan sama yang kendali. Oh. Kan di sini kan yang lebih tinggi adalah yang aktual toh, yang kendali kan yang lebih tinggi. Yang kendalinya 40.500.000, terus yang teranggarkannya 38.250. Berarti yang sebenarnya terjadi lebih besar daripada yang diestimasikan, ya kan? Berarti otomatis dia kurang membebankan, betul kan? Berarti ketika dia kurang membebankan, berarti tarifnya kurang tinggi. Nah, kalau ditanya variansi, gampang aja, tinggal 40.500.000 dikurangi 38.250. Udah berapa ya berarti? 33.750. Enggak, 22.225. Yang D. Jawabannya D. Aku udah belum semantap. Yang mana yang lo yang kendali sama yang dibebankan. Oke. Saya ulangi lagi ya. Kalau yang kendali itu yang aktual terjadi, yang benar-benar terjadi. Ya, oke. Kalau yang dibebankan itu yang dikira-kira, yang diestimasikan. Ini cuma sinonim. Nah, yang dibebankan ini ada hubungannya dengan tarif overhead. Cara cari tarif, rumusnya adalah overhead teranggarkan dibagi basis. Yang kayak di modul tadi itu kan ada kan? Nah, kalau untuk soal yang nomor 6 kita
namanya tarif overhead. Berarti kita harus ngitung pakai rumus tadi. Overhead teranggarkan dibagi basis, ya kan? Rumusnya kayak gitu kan. Oke, sampai sini mudah apa enggak? Nah, di situ kan yang teranggarkan kan 38.250 di soalnya. Dibagi basisnya dia jam kerja 10.000 jam kerja kan. Nah, ya udah berarti 38.250.000 dibagi 10.000. Oke. Dapatlah jawaban yang C. Ya kan? Kemudian yang nomor 7, saldo overhead pabrik dibebankan. Berarti kalau yang dibebankan itu yang tarif. Ya kan? Itu yang tarif. Berarti kalau yang tarif itu yang overhead yang teranggarkan dibagi basis, ya kan? Berarti jawabannya jelas yang A. 38.250. Kalau yang aktual yang benar-benar terjadi di situ kan diketahui kalau yang aktualnya sebesar 40.500 kan. 40 juta 500. Oke. Terus variasinya tinggal dikurangi aja. Gini, kalau aktual itu biasanya ada kata kuncinya yang ini loh, pada akhir periode overhead itu kan di soal pada akhir periode akun overhead pabrik kendali itu kan ada tulisannya kayak gitu bersaldo. Nah, kalau yang aktual itu biasanya adalah pada akhir periode karena dia hanya akan tahu yang aktual itu pada akhir periode. Tapi kalau yang di awal periode yang teranggarkan itu berarti maksudnya yang dibebankan. Itu kata kuncinya. Nah, terus yang ini karena yang di sini yang lebih besar otomatis dia yang dibebankan yang kendali dia lebih besar kan, yang aktual lebih besar. Berarti yang nanti itu yang ini apa sih dalam pesan tersana mendisposisi variansi pada produk sampai karena dia kurang maka dia yang harus di jurnalnya itu yang benar adalah overhead pabrik terbebankan kurangnya di debit. Kenapa itu, Bu? Itu sudah saklek sih, itu ada penjelasannya di sini. Kurang ini yang lebih tinggi tadi yang aktual yang kendali kayaknya. Iya benar. Ini ada contohnya di halaman 3.31. Dia ada macam-macam. Jika yang untuk yang jurnal yang paling pertama sendiri, jika yang terjadi adalah variansi terbeban kurang atau overhead pabrik dibebankan lebih kecil dari yang aktual, maka yang ini kan, yang kasus kita yang ini kan, overhead pabrik dibebankannya lebih kecil dari yang aktual karena yang aktual tadi lebih besar kan, yang aktual 40.500.000 sedangkan yang dibebankannya 38.550.000, maka yang overheadnya yang didebet overhead pabrik terbebankan kurangnya, bagian kurangnya itu didebet, kemudian yang kendalinya dibawa, yang dibebankannya itu jurnalnya. Kemudian untuk yang bawahnya, ketika yang bawah itu kalau yang aktualnya lebih kecil daripada tarif, itu yang overhead pabrik terbebankan lebih itu di bawah. Jadi ingat kalau kurang terbeban, selalu jurnalnya itu overhead pabrik terbebankan. Nah, terbebankannya itu bisa kurang, bisa lebih. Kalau lihat itu perbedaannya antara yang atas sama yang bawah. Kan ada yang namanya akun overhead pabrik terbeban. Kalau yang atas overhead pabrik dibebankan, kemudian yang kedua overhead pabrik terbeban kurang, yang ketiga overhead pabrik kendali. Kalau yang bawahnya overhead pabrik dibebankan, overhead pabrik kendali, sama yang bawah overhead pabrik terbeban lebih, ya kan? Nah, itu jurnalnya selalu 3 itu. Ada 3, komposisinya ada 3 itu. Tapi peletakannya yang jelas yang dibebankan selalu didebet, yang kendali selalu dikredit. Tapi yang membedakan adalah overhead pabrik terbebankannya. Kalau terbebankannya kurang, dia masuknya di debit, tapi kalau lebih, dia yang di kredit. Tapi kendalinya juga ikut kredit. Bukan kreditnya di atas, kendali juga di kredit.